Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Agi Retail. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang manfaat dari pelayanan ya teman-teman ya. Nah, kenapa pelayanan ini sangat penting kita terapkan pada toko kita? Karena sebagai bentuk nanti pelayanan kita kepada pelanggan atau konsumen yang datang ke toko kita, sehingga bisa memikat atau mengikat para pelanggan yang belanja di toko kita. Nah, di dalam usaha retail khususnya untuk toko atau minimarket, selain menyediakan barang dagangan, toko juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen atau pelanggan. Toko kita menyediakan berbagai macam barang-barang dagangan, dimulai dari kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, produk kebersihan rumah tangga, bahkan mungkin sampai peralatan rumah tangga. Namun yang membedakan toko satu dengan toko yang lain itu dari segi pelayanan yang kita berikan kepada konsumen atau pelanggan kita. Nah, sebagai pemilik toko atau mungkin karyawan, diharapkan kita harus bisa kasih senyum dan sapa kepada konsumen atau pelanggan yang datang ke toko kita, dan kita juga harus selalu siap untuk membantu menemukan barang-barang yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Kita selalu tunjukkan jika ada pertanyaan dari konsumen atau pelanggan, produk A tempatnya di mana, kita harus selalu siap untuk membantu dan menunjukkannya. Dan kita juga harus selalu ngasih rekomendasi produk terbaik dari toko kita. Atau mungkin kalau toko kita sedang mengadakan promosi, kita selalu menawarkan item promosi yang sedang kita jalankan di toko kita masing-masing. Karena itu juga merupakan bentuk dari pelayanan toko kepada konsumen atau pelanggan. Nah, selain itu juga toko harus mengutamakan kebersihannya nih, baik kebersihan toko ataupun kebersihan barang dagangan yang kita sajikan. Produk-produk yang kita jual, kita usahakan dalam kondisi terbaik supaya konsumen atau pelanggan yang belanja di toko kita, mereka semakin percaya dan loyal kepada toko kita. Kebersihan toko juga harus kita perhatikan juga, karena kalau dalam istilah peribahasa, kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya teman-temannya. Jadi kalau toko kita bersih ya semoga iman kita juga bersih itu. Tapi kalau toko kita kotor ya mungkin konsumen atau pelanggan mau datang ke toko kita aja mungkin sudah merasa tokonya kotor, tokonya berantakan. Nah, itu akan menimbulkan pemikiran konsumen yang tidak bagus. Nah, jadi kita harus selalu jaga kebersihan toko dan barang dagangan kita, karena itu juga merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kita terhadap konsumen. Nah, selain itu, sediakan berbagai macam metode pembayaran selain tunai atau cash ya teman-teman ya. Kan banyak nih metode pembayaran dengan menggunakan debit, metode pembayaran bisa menggunakan
kris. Nah, metode pembayaran dengan menggunakan OVO atau dan lain-lain. Nah, diusahakan toko kita bisa melayani pembayaran yang praktis dan simple selain tunai atau cash tadi, sehingga akan memudahkan konsumen atau pelanggan kita itu jauh lebih leluasa untuk melakukan transaksi di toko kita gitu. Nah, itu tadi teman-teman ya, pentingnya dari atau manfaat dari pelayanan yang kita terapkan pada toko kita. Nah, kita membuka usaha untuk khususnya di bidang toko ini, kita buka usaha tentunya dengan modal yang tidak sedikit, dan kita mengharapkan juga untuk hasilnya akan lebih baik dan dari hari ke hari akan lebih bagus. Nah, dengan kita menerapkan sistem pelayanan pada toko kita ini, yang kita harapkan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, omset dan mungkin marginnya kita terus membaik. Usaha memang perlu kita lakukan terus menerus, jangan pernah berhenti, dan jika belum berhasil jangan menyerah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pasti nanti jika kita selalu berusaha memperbaiki semua yang ada pada toko kita dalam segi positif, nanti hasilnya ke depan pasti akan lebih bagus lagi. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, manfaat dari pelayanan yang kita terapkan pada toko kita. Dan harapan kita, semoga toko yang kita kelola ini, toko yang kita punya ini, hasilnya ke depan akan jauh lebih bagus dan lebih bagus lagi, entah itu dari segi omsetnya maupun dari segi marginnya, gitu ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah mempunyai toko tapi masih konsep tradisional, kita sarankan rubah menjadi konsep yang modern, karena itu juga merupakan salah satu bentuk pelayanan kita terhadap konsumen. Apa sih yang dinamakan konsep toko tradisional? Konsep toko tradisional itu yaitu ketika ada konsumen yang mau beli, kita yang melayani. Kita yang melayani, kita yang mengambilkan barang yang mereka inginkan. Dan konsep modern yaitu konsumen yang datang ke toko kita, dia lebih memilih barangnya sendiri. Bisa dikatakan seperti minimarket nasional, konsumen datang milih barangnya sendiri, dan kita sebagai pemilik toko tinggal melayani pada saat transaksi, itu saja. Jadi yang masih konsep tradisional kita sarankan rubah menjadi konsep modern. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai usaha dan ingin mempunyai usaha, membuka toko atau minimarket, bisa kita bantu mulai dari awal hingga pembukaan atau grand opening. Nanti kita akan arahkan semuanya, kita arahkan dari mulai budgetnya berapa sampai nanti toko itu grand opening. Kita nanti juga kasih training juga kepada teman-teman, sehingga nanti pada saat grand opening sudah lepas dari kita, teman-teman tinggal bisa langsung menjalankannya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Tolong jangan lupa untuk subscribe dan like, atau mungkin bisa di share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan, supaya channel kita ke depan semakin berkembang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.